Oke brothers, jumpa lagi dengan gue Fajar Kristiono di YouTube channel gue Fajar Kristiono. Dan hari ini kita mengunjungi Loxia Fotografi ya, Dik ya. Dan ini ownernya, Benedictus Lee. Kenapa gue kesini? Ini salah satu konten yang konten-konten awal gue ketika gue ngerubah playlist ini jadi Sahabat Fajar. Jadi apa sih Sahabat Fajar itu? Sahabat Fajar itu tempat dimana gue pengen kalian kenal dengan teman-teman baik gue. Jadi kalian nggak cuma mengenal gue, tapi mengenal juga teman-teman baik gue di lingkungan gue, baik itu fotografer, videografer, mungkin nanti ada sinematografer atau yang lain-lain, Dik. Jadi kalian bisa kenal sama teman-teman gue, dan kalian juga bisa memetik ilmu dari sharing-sharing mereka, dan pastinya gue akan todong selalu ya, knowledge-nya. Oke, hari ini gue ketemu sama teman baik gue, Benedictus Lee. Gue biasa panggil dia Diki. Diki ini salah satu Sony Alpha Guru. Jadi kita punya satu tim di Sony yang namanya tim Alpha. Jadi Diki adalah salah satu tim Alpha, dan pastinya nanti tunggu aja teman-teman tim Alpha yang lain untuk gue todong dan datengin tempat mereka. Oke, sebelum kita jauh, gue minta untuk Diki kenalin diri, Dik. Gimana, Dik? Sehat ya tapi ya? Sehat. Oke, gue Diki. Nama Instagram gue Benedictus Lee. Gue seorang wedding photographer. Kira-kira udah 10 tahun aja gue dalam bidang ini ya. Oke. Gitu. 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun dan sekarang ini, Dik ya, lo adalah salah satu company yang bergerak di pre-wedding dan wedding photographer yang lumayan besar di Indonesia, Dik. Oh iya, kita memang bergerak di bidang wedding dan pre-wedding sih. Cuman kalau yang salah satu yang paling besar ya nggak ngerti lah ya. Bisa dibilang gitulah, Dik, ya kan? Loxia sendiri, Dik, udah berapa tahun, Dik? Kita udah jalan 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Itu sebelumnya memang lo udah motret wedding dan pre-wedding? Iya, jadi gua mulai itu dari 2009 sebenarnya. 2009 mulai bisnisnya? Mulai bisnis wedding. Mulai bisnis wedding. Gua motret 2008. 1 tahun ya? 1 tahun langsung masuk Diki wedding. lebih tua 1 tahun dari gua terjun di fotografi, karena gua baru mulai 2009, Dik. Oh serius? Gua baru mulai 2009. Dan sama nih, 1 tahun lo udah langsung ke pre-wedding. Iya. Gue 1 tahun dulu gue udah langsung bikin workshop. Oh, oke. Jadi tos dulu ya. Jadi tosnya gini. Tosnya gini, nggak boleh. Nah, lo gimana, Dik? Kenapa lo bisa memutuskan 1 tahun belajar fotografi langsung lo ambil wedding dan pre-wedding, Dik? Jadi pada saat itu kan gue bukan asli Jakarta ya, Jar. Gue dari suatu kota sebelum Jakarta, sebelum gue ke Jakarta maksudnya. Jadi pada saat itu gue pikirannya memang masih belum terlalu terbuka. Jadi waktu itu gue pengen gue bisa ngasilin duit dari gue beli kamera. Jadi karena gue beli kamera juga pakai modal, gimana caranya gue juga harus modal ini balik gitu. Jadi waktu itu di pikiran gue wedding dan pre-wedding adalah salah satu yang bisa menghasilkan duit pada saat itu. Jadi gue masuk ke sana. Di luar itu juga gue demen ketemu orang baru karena gue bisa dapat banyak teman-teman baru juga. Gue bisa dapat lingkungan yang baru lagi gitu. Jadi gue dengan gue punya klien-klien baru yang berganti setiap kali sesinya itu, jadi gue bisa ketemu orang-orang baru terus, dan buat gue itu suatu yang menyenangkan ya. Suatu hal yang menyenangkan. Gitu. Dan itu lo start di Jogja atau udah langsung Jakarta? Gue start di Jogja dulu pada saat itu. Oke, jadi tahun 2010 ya? 2010. 2011 lah sebenarnya gue baru masuk ke Jakarta. Oke, 2011 Jakarta. Yeah. 2009 itu berarti lo start wedding dan pre-wedding di Jogja. Nah, brother, sebenarnya gue pengen ini lebih, Diki sering cerita ini juga ya, Dik ya, di beberapa kesempatannya kayak apa live mungkin di Instagram kan sekarang lagi ramai banget. Iya, lagi sering live ya sekarang. Lu terakhir di DOS ya, Di sama DOS. Leo ya. Iya, betul. Gue nonton juga itu. Nah, gue pengen di sini nih, gue pengen Diki kasih ke teman-teman. Gue todong lo nih, Dik, ceritain, Dik. Mungkin simpel aja, Dik. Cerita yang lain kalian bisa dapetin di mana-mana. Mungkin Diki juga sering workshop dengan Sony, dengan tim Alpha ya, kemana-mana.
Dan Diki ini orangnya juga humble banget, kalian bisa tanya-tanya lah kalau misalnya kalian ketemu nanti di workshop. Nah kali ini Dik, gue pengen dong minta dua tips besar sebenarnya. Tapi yang tips yang pertama akan gue taruh di konten ini, tips selanjutnya nanti untuk konten yang berikutnya ya. Jadi gue pengen tanya dua hal nih Dik. Ya, oke. Di Sahabat Fajar ini Dik, gue selalu akan meminta 5 tips dari teman-teman gue. Jadi gue minta 10 tips sama lo sebenarnya, tapi 5. Jadi yang pertama nih Dik, kasih ke gue ya, sama teman-teman di channel gue dan channel lo juga sekarang ya yang sedang nonton. 5 tips Dik, gimana sih 5 tips yang paling utama ya buat lo untuk memulai bisnis prewedding atau masuk ya ke bisnis prewedding dan wedding fotografi Dik. Ya. Oke, yang pertama kita jadi orang juga harus easy going juga. Jadi jangan sampai kita tuh ketemu orang baru terus kitanya jadi diam atau kita harus jadi sosok yang menyenangkan juga di mata klien. Karena itu bisa bikin suasana menjadi cair ketika kita mendapatkan klien yang kaku. Jadi itu menjadi poin nomor 1 buat gue. Karena ketika komunikasi lu nggak lancar, klien pun nggak akan ngerasa match sama lu juga gitu. Jadi buat gue nomor 1 tuh kita harus bisa komunikasi dengan klien. Ya komunikasi penting teman-teman. Betul. Komunikasi ini juga bukan hal yang menakutkan ya Dik ya? Bukan. Itu tergantung kitanya, kita mau apa nggak mau aja. Bukan nggak bisa atau bisa ya. Jadi menurut gue gini, dulu gue bukan orang yang pinter ngomong sebenarnya. Tapi dengan gue masuk ke pekerjaan ini, mau nggak mau gue harus berubah gitu. Karena lu bayangin kan ketika lu menjadi klien gue, lu foto prewed sama gue nih, terus kita belum pernah ketemu lah let's say, lalu kita ketemu pas hari H, komunikasi kita juga nggak lancar, lalu gue ditanya apa juga cuma jawabnya sekata-sekata doang gitu. 2 hari foto itu menjadi momen yang nggak memorable lagi gitu. Sedangkan buat gua yang namanya kita pre-wedding, namanya kita wedding itu harus fun gitu. Jadi ketika komunikasi kita nggak oke dengan klien, itu menjadi momen yang nggak enak juga sebenarnya. Jadi lama ya, waktu lama juga ya Dik. Jadi komunikasi nih, komunikasi penting. Dan mungkin juga komunikasi sebelum deal, sesudah deal ya pada saat prosesnya dan after deal ya. Pada waktu outputnya keluar ya Dik ya. Betul. Jadi benar teman-teman, 1 komunikasi. Yang kedua Dik. Yang kedua kita mesti tahu teknik dasar juga. Jangan sampai kita bisa jualan tapi nekat ya. Pada hari H kita nggak bisa foto juga gitu. Jadi skill ya. Skill itu poin yang penting juga. Jadi ketika kita bisa ketika kita menguasai teknik dasar, kita bisa motret di kondisi apapun dengan tempat apapun gitu. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman motret apa. Gua sangat baru lah di prewedding ya. Gue tahu banget ketika misalnya lu motret sunset, motret sunrise ya, dimana awannya mesti dapet ya, kapan lu mesti pakai flash, kapan lu mesti pakai continuous. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit, gue pernah ke Bali pada saat itu. Gue ngejar satu tempat di Bali dan itu gue nyampainya udah gelap banget. Jadi klien gue juga nanya, duh gimana nih gue nggak bisa foto gitu. Tenang aja gue bisa foto gitu. Gue kasih contoh, gue waktu itu bawa 3 flash. Jadi gue tembakin 2 flash itu ke candi di belakangnya, lalu 1 flash itu gue backlight ke belakang couple-nya, dan itu menjadi foto yang oke juga gitu. Jadi ketika kita bisa ketika kita sudah menguasai teknik dasar ya, itu yang tadi gue bilang sih, kita bisa foto dengan kondisi apapun, di tempat apapun gitu. Tanpa panik. Iya, jangan panik juga. Kalau kita panik, jangan sampai nanti klien ngerasa bahwa ini fotografer gue aja panik, gimana gue gitu. Jadi kita mesti make sure ke mereka juga bahwa mereka itu berada di tangan yang tepat. Betul. Gitu. Penting banget tuh, brothers. Karena mereka membayar lo itu karena mereka percaya bahwa lo itu bisa menyelesaikan momen ya Dik, bukan cuma pekerjaan, momen sekali doang gitu kan ya. Oke, berarti yang pertama tadi adalah komunikasi, yang kedua adalah teknik. Yang ketiga Dik? Services.
Kenapa dik services dik? Jadi gini, banyak orang bisa menghasilkan foto yang bagus-bagus, Oke. tapi nggak semua orang bisa memberikan servis yang bagus ke klien. Oke, ini lo bicara service keseluruhan dari awal sampai akhir atau Dari after sales service? dari salesnya, lalu dari post pro-nya, lalu pada saat kita fotonya, gitu. Eksekusinya ya. Ya, jadi itu menjadi poin yang penting juga gitu. Jadi dengan kita memberikan servis yang bagus, klien itu akan ngomong ke teman-temannya atau saudara-saudaranya bahwa, lu pakai ini aja, ini servisnya oke, gitu. Jadi Ini banyak pertanyaan, mungkin banyak menyangkut juga pertanyaan teman-teman yang baru memulai wedding fotografi dik. Mereka selalu bicara misalnya atau udah memulai nih dik. Banyak ketemu teman-teman di daerah juga yang mereka kayak Mas atau Fajar gimana sih mengatasi kayak perang harga, pricing? Pasti ini kaitannya sama services juga, bener nggak? betul. Iya. Jadi gue ulang lagi nih, komunikasi, skill, services. Dua Ya. lagi dik, nomor 4 apa dik? Nomor 4, gue boleh kasih masukan tentang positioning harga. Pricing. Jadi sebelum kita jualan kita mesti tahu juga kita berada di kelas apa. Karena ketika kita bisa mengetahui kita berada di kelas mana, kita bisa tahu kira-kira market kita itu seperti apa, atau konsumen yang akan ambil kita itu seperti apa. Karena itu penting buat kita, related to how to treat them gitu. Ya kita tahu sendiri namanya, bukannya kita membeda-bedakan, cuma namanya klien dengan level yang atas pun kita mesti kasih treatment yang lebih buat mereka. Gitu. Jadi define your target market karena itu nanti bakal berkaitan banget sama apa yang nanti lo berikan ke mereka gitu ya. Betul. Sebenarnya sih semua yang kita kasih sama. Cuman jangan sampai kayak misalnya jangan sampai kita mengecewakan mereka. Gitu. Ya bener sih ya, karena apapun ya kayak pricing, gue sempet kasih sharing juga ke teman-teman yang terakhir di Pontianak ya. Banyak banget tuh yang nanya pricing. Pricing itu kan memang ada kaitannya dengan service atau output yang lo kasih, bener gak dik? Betul. Karena berkaitan sama harga album lo, berkaitan sama harga kanvasnya, berkaitan sama effort yang lo keluarin, sama gear ya kan. Gear walaupun punya kayak kita kan free nih dik dari Sony ya, tapi kan kita nggak masukkan faktor gear itu ke dalam harga, bener sih? Iya. Oke, yang terakhir dik. Yang terakhir, attitude kita harus benar. Attitude teman-teman. Attitude. Jadi maksud gue gini, jangan sampai ketika kita bercanda itu kelewatan juga di depan klien. Lalu Yang bikin mereka jadi nggak enak malah ya. iya, jangan sampai jokes dari kita itu bikin mereka tersinggung gitu. Karena itu akan berkelanjutan sampai akhir. Sedangkan kita dengan klien kan bukan seperti beli putus. Kan kita beli dan berkelanjutan sampai selesai dan itu bisa berbulan-bulan gitu. Tahun-tahun bahkan ya. Ya kalau Maternity-nya. ya kalau bisa ngulangin sih lebih bagus lagi ya gitu. Bisa repeat order lagi. Cuman jangan sampai gara-gara kita salah joke jadi semuanya jadi berantakan gitu. Wah. 5 tips yang Jadi sebenarnya yang banyak tips yang gue kasih ini bukan teknis semua ya, tapi ini memang apa yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi dan ini harus dilakukan gitu. Dan kalian dapetin tipsnya dari orang yang memiliki satu company pre-wedding dan wedding yang besar di Indonesia. Jadi ini priceless banget. Dik, sebelum ke 5 tips selanjutnya Dik, apa yang lo ngomongin ini kan lebih kepada bisnis, attitude, services dan lain-lain. Gue selalu bilang nih, kadang-kadang kita nggak perlu terlalu technical, ya kan? Betul. Tapi pikirin juga gimana posisi lo, positioning lo, gimana lo memasarkan diri lo, memasarkan personal branding dari lo nya sendiri dan tim lo dan branding dari company-nya juga gitu. Nah, hal itu atau teknik yang harus dipunyain dulu. Kalau menurut gue sih semuanya harus balance ya. Stop dulu nih. Jadi yang ini nih, gue akan sambung di